Perkenalkan, saya Firly Anisanda Rufaida dengan nomor NPM akhir 003. Perkenalkan, nama saya Dwi Tantri Handayani dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Joharatul Manuna dengan NPM akhir 027. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aurora Nindya dengan NPM akhir 031. Perkenalkan, nama saya Azhara Naila Batiar dengan nomor NPM akhir 032. Perkenalkan, nama saya Lili Girahmasi dengan NPM akhir 041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengawasan produksi. Jadi, sistem pengawasan produksi ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, order produksi erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Artinya, setiap ada pesanan dari pelanggan, nanti fungsi penjualan akan teruskan ke bagian produksi dan proses produksinya diawasi lewat sistem ini. Lanjut ke bagian dokumen yang digunakan. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, surat order produksi. Ini dokumen berupa surat perintah dari Departemen Produksi ditujukan ke bagian-bagian terkait dalam proses pengolahan produk. Isinya tentang spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu produksi sesuai yang ada di surat order produksi itu. Kedua, ada daftar kebutuhan bahan. Nah, ini daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan buat produksi sesuai surat order produksi. Ketiga, ada daftar kegiatan produksi. Isinya urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang dibutuhkan buat produksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Selanjutnya ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini dipakai fungsi produksi buat minta bahan baku dan bahan penolong buat produksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Selain itu, ini juga jadi bukti pengeluaran barang dari gudang. Berikutnya ada bukti pengembalian barang gudang. Fungsi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke gudang biasanya karena ada sisa bahan baku dan bahan penolong nggak dipakai dalam proses produksi. Lalu ada kartu jam kerja. Dokumen ini dipakai buat nyatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dipakai buat produksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dan terakhir, laporan produksi selesai. Laporan ini dibuat oleh fungsi produksi buat ngasih tahu kalau produksi pesanan tertentu udah selesai ke fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Nah, itu semua dokumen yang dipakai dalam sistem pengawasan produksi. Jadi fungsinya buat memastikan proses produksi berjalan sesuai pesanan dan semua proses terdokumentasi dengan jelas. Selanjutnya ada fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi. Yang pertama ada sistem penjualan yang bertugas menerima dan meneruskan order pelanggan ke bagian produksi. Jika informasi belum lengkap, penjualan harus melengkapinya agar bisa dibuat surat order produksi. Juga menentukan jumlah stok bila produksi berbasis persediaan. Yang kedua ada fungsi produksi yang bertanggung jawab membuat dan menyelesaikan produk sesuai pesanan dan jadwal yang ditetapkan dalam surat order produksi. Pelaksanaan produksi harus sesuai kebutuhan bahan dan daftar kerja dari bagian perencanaan. Yang ketiga ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi yang menyusun perencanaan kebutuhan bahan dan kapasitas produksi berdasarkan pesanan lalu dituangkan dalam daftar kebutuhan bahan dan daftar kerja, juga mengawasi jalannya produksi. Yang keempat ada fungsi gudang yang terdiri dari gudang bahan baku dan produk jadi. Gudang bahan baku menerima dan mengeluarkan bahan ke produksi, menyimpan dan mencatat keluar masuknya bahan. Yang kelima ada fungsi akuntansi biaya yang mencatat semua biaya produksi termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead ke dalam kartu biaya produk. Terdapat 4 jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi. Yang pertama adalah prosedur order produksi. Prosedur ini mengeluarkan surat order produksi yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang. Tujuannya untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Pada perusahaan besar, umumnya Departemen Produksi dibantu oleh staf untuk perencanaan dan pengawasan produksi dalam membuat surat order produksi.
Menurut karakteristik produksinya, prosedur order produksi dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi dua tipe. Satu, prosedur order produksi khusus, umumnya digunakan untuk memproduksi produk berdasarkan pesanan yang merupakan prosedur pemberian perintah kepada fungsi produksi untuk memproduksi sejumlah produk tertentu guna memenuhi pesanan tertentu. Contohnya adalah perusahaan percetakan dan dok kapal. 2. Prosedur order produksi berulang kali. Umumnya digunakan oleh perusahaan yang berproduksi secara besar-besaran yang merupakan prosedur pemberian perintah produksi kepada fungsi produksi untuk memproduksi sejumlah produk tertentu dalam periode waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan persediaan. Contohnya perusahaan semen dan perusahaan pupuk. Yang kedua adalah prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jika dalam gudang tersedia bahan baku untuk memenuhi kebutuhan suatu order produksi, maka diperlukan prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Tetapi jika perusahaan tidak memiliki persediaan bahan baku tertentu di gudang, maka diperlukan prosedur permintaan pembelian untuk memenuhi order produksi. Prosedur permintaan bahan baku ini harus didasarkan pada daftar kebutuhan bahan baku yang dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Yang ketiga, prosedur catatan jam tenaga kerja langsung. Surat order produksi yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi biasanya terdapat lampiran daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi. Daftar kegiatan produksi ini berisi kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk yang meliputi urutan proses pengolahan, mesin yang digunakan, dan taksiran waktu kerja karyawan dan mesin. Yang keempat, prosedur produk selesai. Order produksi yang telah selesai dikerjakan harus diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Prosedur produk selesai merupakan prosedur penyerahan produk selesai dari fungsi produksi kepada fungsi gudang. Selanjutnya ada bagian alir sistem pengawasan produksi. Hubungan antara sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini sangat erat. Maka bagian alir dokumen sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, bagian alir dokumen sistem pengawasan produksi disajikan dalam satu gambar dengan sistem akuntansi biaya, seperti yang telah disajikan dalam gambar di bawah ini. Masuk kepada bagian sistem akuntansi biaya. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang deskripsi kegiatan pengumpulan biaya. Sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi serta umum. Faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan adalah 1. Metode costing yang digunakan yaitu full costing atau variable costing. 2. Sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. 3. Proses produksi, menggunakan produksi berdasarkan pesanan atau produksi berdasarkan proses. Selanjutnya, ada poin-poin penting. 1. Pencatatan pemakaian barang gudang. Pemakaian bahan baku dibebankan ke akun barang dalam proses, dan pemakaian barang selain bahan baku digolongkan sebagai biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. 2. Pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke dalam akun barang dalam proses, dan biaya tenaga kerja tidak langsung digolongkan sebagai biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. 3. Pencatatan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Pencatatan harga pokok produk jadi dibebankan ke dalam akun persediaan produk jadi dan harga pokok produk dalam proses ke dalam akun persediaan produk dalam proses. 4. Pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produksi berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 5. Pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya
selain yang berasal dari pemakaian barang gudang dan biaya tenaga kerja tidak langsung. 6. Pencatatan penutupan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pencatatan ini digunakan untuk menghitung pembebanan lebih atau pembebanan kurang sebagai akibat selisih antara biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. 7. Pencatatan beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum terdiri dari pemakaian barang gudang, beban tenaga kerja, dan beban selain dari pemakaian barang gudang dan beban tenaga kerja. Misalnya beban penyusutan, beban asuransi, dan beban perlengkapan kantor. 8. Pencatatan beban pemasaran. Beban pemasaran terdiri dari pemakaian barang gudang, beban tenaga kerja, dan beban selain dari pemakaian barang gudang dan beban tenaga kerja. Misalnya, beban iklan, beban asuransi, dan beban angkutan barang. Selanjutnya, ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. 1. Order produksi yang belum selesai. Informasi ini mencakup status produksi yang masih berjalan. Manajemen memerlukan data ini untuk memantau progres, menghindari keterlambatan, serta mengelola sumber daya secara efisien. 2. Order produksi yang telah selesai. Menunjukkan hasil produksi yang sudah selesai dan siap dipindahkan ke gudang barang jadi. Informasi ini membantu dalam evaluasi efisiensi dan penjadwalan distribusi. 3. Harga pokok produk jadi. Merupakan total biaya untuk memproduksi barang jadi. Ini penting sebagai dasar penetapan harga jual dan analisis profitabilitas. 4. Harga pokok produk yang masih dalam proses. Informasi ini mencerminkan nilai barang yang masih berada di dalam proses produksi pada akhir periode. Dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan secara akurat. 5. Biaya menurut pusat biaya. Biaya diklasifikasikan berdasarkan departemen atau unit kerja, sehingga manajemen dapat menilai efisiensi operasional dan melakukan pengendalian biaya lebih tepat sasaran. Berikutnya ada dokumen yang digunakan. 1. Surat order produksi. Instruksi resmi dari bagian perencanaan produksi kepada bagian produksi untuk memulai suatu order. 2. Daftar kebutuhan bahan. Merinci jenis dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu order produksi. 3. Daftar kegiatan produksi. Menunjukkan tahapan proses produksi dan aktivitas yang dilakukan, berguna untuk perencanaan dan pengendalian produksi. 4. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini mencatat permintaan dan pengambilan bahan baku dari gudang ke bagian produksi. 5. Bukti pengembalian barang gudang. Digunakan saat ada kelebihan bahan atau bahan tidak terpakai dikembalikan ke gudang. 6. Kartu jam kerja. Mencatat waktu kerja karyawan produksi menjadi dasar perhitungan upah tenaga kerja langsung. 7. Laporan produk selesai. Dokumen yang mencatat jumlah produk yang telah selesai diproduksi dan siap masuk gudang. 8. Bukti memorial. Digunakan untuk pencatatan transaksi internal yang tidak melibatkan kas, seperti alokasi biaya overhead. 9. Bukti kas keluar. Mencatat pengeluaran kas untuk membayar biaya produksi seperti pembelian bahan atau pembayaran gaji. Lalu beralih ke sebelahnya, ada catatan akuntansi yang digunakan. 1. Jurnal pemakaian bahan baku. Digunakan untuk mencatat pemakaian bahan baku langsung dan tidak langsung ke dalam proses produksi. 2. Jurnal umum. Mencatat semua transaksi yang tidak dicatat di jurnal khusus seperti alokasi biaya dan penyesuaian. 3. Register bukti kas keluar. Arsip pencatatan semua bukti kas keluar berfungsi sebagai kontrol atas transaksi pembayaran produksi. 4. Kartu harga pokok produk. Menyajikan rincian biaya yang dikumpulkan untuk setiap jenis produk atau order, seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead. 5. Kartu biaya. Digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan biaya-biaya yang dikeluarkan, baik menurut jenis biaya maupun pusat biaya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem. Ada 6, yaitu yang pertama, prosedur order produksi. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang ketiga, prosedur pengambilan barang gudang. Yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead.
Lalu yang keenam, ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Lalu saya juga akan menjelaskan lebih lanjut tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama itu ada prosedur pengembalian barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang. Ada kalanya bahan baku yang telah diambil dari gudang ini untuk kepentingan produksi pesanan tertentu tidak seluruhnya habis digunakan. Pengembalian bahan baku tersebut ke gudang dilakukan oleh fungsi produksi melalui prosedur pengembalian barang gudang. Dengan prosedur ini dihasilkan dokumen sumber berupa bukti pengembalian barang gudang yang digunakan untuk mengurangi beban bahan baku yang dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dan juga menambah persediaan bahan baku yang dicatat dalam kartu persediaan. Lalu juga ada prosedur pencatatan beban tenaga kerja langsung. Itu merupakan prosedur yang digunakan untuk mencatat biaya atau beban tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk pengerjaan order produksi tertentu atau dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada prosedur produk selesai dan pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur ini digunakan untuk mencatat BOP yang dibebankan kepada pesanan tertentu dengan tarif yang ditentukan di muka dan total harga pokok produk ini selesai lalu ditransfer dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Lalu yang terakhir ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Selanjutnya ada juga unsur pengendalian internal, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama organisasi, yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga praktik yang sehat. Unsur pengendalian internal ini tadi kan ada 3, nah itu akan dipecah lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama organisasi. Fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Lalu fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi dan fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Lalu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Bukti permintaan dan juga pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala produksi yang bersangkutan. Lalu bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan juga diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Lalu daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan juga pengawasan produksi, diotorisasi oleh kepala bagian fungsi produksi. Selanjutnya, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Lalu ada praktik yang sehat, itu dibagi lagi menjadi surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, dan juga nomor urut tercetak dan juga penggunaan dipertanggungjawabkan. Lalu secara periodik akan dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan kontrol biaya dalam buku besar. Yang terakhir, secara periodik akan dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk direkonsiliasi atau dicocokkan dengan kartu persediaan. Selanjutnya, saya akan juga membahas tentang sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Ini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kedua, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasikan oleh kepala fungsi yang bersangkutan. Yang ketiga, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan. Yang keempat, daftar kebutuhan barang dan juga daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan juga pengawasan. Dan yang juga kelima, kartu kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Lalu saya akan juga menjelaskan secara lebih detail tentang satu persatu, yaitu surat order produksi. Surat ini harus diotorisasi oleh kepala fungsi produksi sebagai dasar sah pelaksanaan kegiatan produksi dan menerbitkan dokumen lainnya seperti permintaan barang,
kas keluar, dan laporan produksi selesai. Selanjutnya ada bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini diotorisasi oleh kepala fungsi produksi untuk memastikan bahwa pengambilan bahan dari gudang itu benar-benar diperlukan sesuai order produksi dan menjadi dasar pencatatan pengurangan persediaan. Lalu selanjutnya ada bukti kas keluar. Bukti ini diotorisasikan oleh kepala fungsi pencatat utang setelah verifikasi dokumen pendukung, misalnya daftar upah, dan juga digunakan sebagai dasar pencatatan biaya produksi yang dikeluarkan melalui kas. Selanjutnya, daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Hal ini disusun oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, serta diotorisasikan oleh kepala fungsi produksi. Dokumen ini menjadi tolak ukur penggunaan bahan dan pelaksanaan kegiatan produksi. Yang terakhir, yaitu ada kartu jam kerja. Hal ini itu diisi oleh fungsi produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Dokumen ini mencatat distribusi biaya tenaga kerja langsung untuk setiap pesanan sebagai dasar perhitungan harga pokok produk. Baik, selanjutnya adalah praktik yang sehat. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Dalam sistem akuntansi biaya, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial merupakan dokumen sumber sebagai pencatatan biaya ke dalam jurnal dan kartu biaya. Pengawasan terhadap pemakaian berbagai dokumen sumber tersebut dapat dilakukan dengan membuat formulir dokumen tersebut dalam bentuk nomor urut tercetak. Selanjutnya, secara periodik dilakukan rekonsiliasi biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Rekonsiliasi digunakan untuk mengecek ketelitian data yang dicatat dalam kartu biaya dan akun kontrol biaya yang bersangkutan dalam buku besar, karena dokumen sumber yang dipakai untuk mencatat biaya ke dalam kartu biaya adalah sama dengan dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal dan akun kontrol yang bersangkutan di dalam buku besar. Maka, data yang dicatat dalam buku pembantu seharusnya sama dengan data yang dicatat dalam akun kontrol yang bersangkutan di buku besar. Materi selanjutnya yaitu bagian alur sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Bagian yang pertama ada prosedur order produksi. Pada gambar 12.13 menggambarkan alur proses order produksi secara lengkap, dimulai dari bagian penjualan hingga selesai. Proses ini melibatkan 3 bagian utama, yaitu bagian order penjualan, bagian perencanaan dan pengawasan produksi, dan bagian produksi. Tahap 1, bagian order penjualan. Proses ini diawali dengan penerimaan order dari pembeli. Bagian order penjualan kemudian menambahkan informasi yang diperlukan pada order tersebut sebelum diteruskan ke tahap selanjutnya. Tahap 2 yaitu bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Setelah order dilengkapi informasi, bagian ini membuat surat order produksi. Selanjutnya, dibuatlah daftar kebutuhan bahan atau DKB dan daftar kegiatan produksi atau DKP sebagai acuan pelaksanaan produksi. Tahap yang ketiga ada bagian produksi. Bagian produksi menerima surat order produksi, DKB dan DKP berdasarkan dokumen-dokumen tersebut. Produksi dilaksanakan. Setelah proses produksi selesai, data kemudian dikirim ke bagian kartu biaya untuk pencatatan biaya produksi. Proses diakhiri dengan tahap selesai. Selanjutnya bagian kedua, gambar 12.14 menjelaskan prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Bayangkan ini seperti alur kerja untuk mengambil barang dari gudang. Prosesnya dimulai dari bagian produksi. Bagian produksi membutuhkan bahan baku. Bagian produksi membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau yang disebut BPBBG. BPBBG ini seperti surat permintaan resmi untuk mengambil barang. Yang kedua ada permintaan ke gudang. BPBBG dikirim ke bagian gudang. Yang ketiga, gudang menyiapkan barang bagian gudang, menyiapkan permintaan dan menyiapkan barang yang dibutuhkan. Mereka mencatat jumlah barang yang dikeluarkan. Yang keempat ada barang dikirim. Barang yang sudah disiapkan diserahkan ke bagian produksi. Lalu setelah barang diterima bagian produksi, proses berlanjut ke bagian lain. Yang pertama, bagian kartu persediaan. Bagian ini mencatat barang yang telah keluar dari gudang dalam kartu persediaan. Hal ini seperti catatan stok barang. Yang kedua ada bagian kartu biaya. Bagian ini mencatat biaya barang yang telah dikeluarkan yang akan digunakan untuk menghitung biaya produksi. Yang ketiga bagian jurnal. Bagian ini mencatat transaksi pengeluaran barang dalam jurnal pemakaian bahan
baku. Hal ini seperti catatan keuangan. Singkatnya, gambar ini menunjukkan bagaimana permintaan barang dari bagian produksi diproses, barang dikeluarkan dari gudang dan dicatat di berbagai bagian untuk memastikan akurasi stok dan biaya. Proses berakhir setelah semua pencatatan selesai. BPBBG adalah kunci di sini, bertindak sebagai dokumen yang melacak seluruh proses. Jadi, di bagian ini dijelaskan tentang kondisi saat bahan baku yang sudah diminta oleh fungsi produksi ternyata tidak semuanya habis dipakai untuk produksi pesanan tertentu. Nah, kalau ada kelebihan bahan baku yang tidak terpakai, maka bahan tersebut harus dikembalikan lagi ke gudang. Proses pengembalian ini dicatat dengan prosedur yang namanya prosedur pengembalian barang gudang. Untuk alur prosesnya bisa kita lihat di bagian alir yang ada di gambar 12.15 yang menggambarkan bagaimana prosedur pengembalian bahan baku dari produksi ke gudang. Selanjutnya, ketika bahan baku itu dikembalikan, bagian jurnal akan mencatat pengembaliannya ke dalam jurnal umum. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan bukti pengembalian barang gudang. Nah, jurnal yang dibuat oleh bagian jurnal bentuknya seperti ini. Persediaan bahan baku pada barang dalam proses. Artinya, persediaan bahan baku akan didebit dan akun barang dalam proses akan dikredit. Kenapa begitu? Karena bahan baku yang tadinya sudah dicatat masuk ke proses produksi sekarang dikembalikan ke gudang. Jadi, stok bahan baku bertambah dan biaya produksi berkurang. Kemudian, pendebitan akun persediaan bahan baku ini dirinci oleh bagian kartu persediaan ke dalam kartu persediaan masing-masing jenis barangnya, tetap berdasarkan bukti pengembalian barang gudang. Sementara itu, pengkreditan akun barang dalam proses dirinci oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan, juga berdasarkan bukti pengembalian barang gudang tadi. Jadi intinya, setiap pengembalian bahan baku itu tidak hanya dicatat di jurnal umum, tetapi juga di kartu persediaan dan kartu biaya supaya datanya tetap terkontrol dan biaya produksi pesanan bisa sesuai dengan bahan yang benar-benar terpakai. Selanjutnya, bagian alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Setelah fungsi produksi menerima surat order produksi dari Departemen Produksi yang disiapkan oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan telah meminta bahan baku melalui prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, pengerjaan produksi selanjutnya memerlukan tenaga kerja yang waktu kerja serta upahnya perlu dicatat melalui prosedur pencatatan waktu kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Pada contoh bagian alir berikut diterapkan dalam perusahaan manufaktur yang memproduksi berdasarkan pesanan. Pada gambar tersebut, distribusi biaya tenaga kerja langsung didasarkan pada data jam kerja karyawan langsung yang direkam dalam kartu jam kerja. Nah, data jam kerja langsung ini dipakai sebagai dasar untuk membuat rekap daftar upah yang berisi rincian upaya dibebankan pada tiap-tiap pesanan. Saya akan menjelaskan bagian alir prosedur pencatatan jam dan biaya tenaga kerja langsung. 1. Pencatatan jam kerja tenaga kerja langsung. Dimulai dari mencatat jam kerja karyawan, tenaga kerja langsung mencatat waktu kerja harian pada kartu jam kerja. Nah, bagian akuntansi menghitung upah tenaga kerja langsung berdasarkan jam hadir, lembur, potongan, dan tarif upah yang berlaku. Kedua, pembuatan daftar dan rekap upah. Membuat daftar upah dan rekap daftar upah. Lalu daftar upah berisi rincian upah tiap pekerja. Rekap daftar upah menyajikan total biaya tenaga kerja langsung. Ketiga, penerbitan bukti kas keluar. Berdasarkan DU dan RDU, bagian keuangan membuat bukti kas keluar untuk mencairkan pembayaran upah tenaga kerja langsung. Seluruh dokumen tersebut dikirim ke bagian kasir untuk proses pembayaran. Keempat, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Membuat bukti memorial atau BM digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung sebagai bagian dari harga pokok produksi. Pencatatan ke jurnal umum. BKK dan BM dicatat dalam jurnal umum sebagai biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan ke kartu harga pokok produk. Informasi biaya tenaga kerja langsung juga dicatat di kartu HPP karena biaya ini merupakan elemen utama dalam penentuan harga pokok produksi.
Selanjutnya adalah bagian prosedur pencatatan harga pokok produk selesai dan pencatatan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif. Bagian ini menggambarkan alur proses dalam sistem akuntansi biaya, khususnya untuk pencatatan harga pokok produk yang telah selesai diproduksi, dan juga pencatatan harga biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan. Yang pertama adalah bagian produksi, memulai proses dengan membuat laporan produk selesai. Laporan ini dikirim ke bagian gudang dan bagian kartu biaya. Yang kedua adalah bagian gudang, mencatat penerimaan produk jadi dalam kartu gudang dan mengirim laporan ke bagian perencanaan dan pengawasan produksi serta bagian order penjualan. Dan yang ketiga bagian kartu biaya, menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk, menyusun kartu harga pokok produk atau KHPP, dan membuat bukti memorial untuk mencatat harga produk dan harga pokok produk dan biaya overhead. Dan yang terakhir adalah bagian jurnal, menerima bukti memorial dan mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Bagian gudang. 1. Proses dimulai dengan diterimanya BPPBG atau bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dari pemakai. 2. BPPBG digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan barang dari gudang. 3. BPPBG dilampirkan bersama dengan kartu gudang, lalu diserahkan ke pemakai bersama dengan penyerahan barang. Bagian kartu persediaan. 1. BPPBG diterima dari bagian gudang. 2. Bagian ini mengisi harga pokok pada BPPBG. 3. BPPBG digunakan untuk mengisi kartu persediaan dan dikirimkan ke bagian berikutnya, yaitu bagian kartu biaya. Selanjutnya ada bagian kartu biaya. 1. BPPBG digunakan untuk mengisi kartu biaya. 2. Kartu biaya kemudian digunakan sebagai sumber informasi biaya untuk dicatat dalam jurnal. Bagian jurnal. 1. Berdasarkan BPPBG, dibuat jurnal umum. 2. Jurnal ini secara periodik diposting ke buku besar. 3. Proses selesai. Setiap BPPBG berperan sebagai dokumen sentral yang digunakan lintas bagian, bisa gudang, persediaan, biaya, dan jurnal, untuk memastikan pencatatan biaya secara akurat dan lengkap. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana prosedur pencatatan biaya dilakukan ketika terjadi pemakaian barang dari gudang. Pemakaian barang ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis biaya, tergantung pada fungsi penggunaannya. Pertama, jika barang seperti suku cadang dan minyak pelumas digunakan untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka biaya tersebut dicatat sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnal umum yang dibuat adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit dan persediaan suku cadang serta persediaan minyak pelumas di kredit. Kedua, apabila barang seperti bahan bangunan dipakai untuk memperbaiki fasilitas kantor oleh fungsi personalia, maka ini termasuk dalam beban administrasi dan umum. Jurnalnya yaitu beban administrasi dan umum di debit dan persediaan bahan bangunan di kredit. Ketiga, ketika bagian pengiriman dari departemen penjualan menggunakan suku cadang untuk memperbaiki kendaraan operasional, maka biaya tersebut dicatat sebagai beban pemasaran. Jurnalnya beban pemasaran di debit, dan persediaan suku cadang di kredit. Semua pencatatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa beban yang timbul dari pemakaian barang gudang tercatat secara akurat sesuai fungsinya masing-masing. Nah, alur dokumennya dapat kita lihat kembali ya pada gambar 12.18. Selanjutnya adalah bagian prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas menggunakan register bukti kas keluar atau BKK. Yang pertama, bagian utang. Proses dimulai dengan dokumen pendukung atau DP dan bukti kas keluar atau BKK yang dibuat berdasarkan transaksi pengeluaran kas. Dokumen-dokumen ini kemudian dikirim ke bagian kasa dan juga digunakan untuk menyusun register BKK. Yang kedua, bagian kartu biaya. Bukti kas keluar diteruskan ke bagian kartu biaya untuk dicatat dalam kartu biaya. Selain itu, proses pencatatan dianggap selesai untuk bagian ini.
Yang ketiga, bagian jurnal. Register bukti kas keluar dicatat secara periodik dan kemudian dilakukan posting ke buku besar untuk pencatatan akuntansi. Selanjutnya pada bagian ke-8, dalam proses prosedur akuntansi biaya, pencatatan atas biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dilakukan dengan menggunakan register kas, keluar, dan jurnal umum. Untuk memastikan pencatatan berjalan secara sistematis dan akurat, digunakan akun antara clearing account gaji dan upah, khususnya dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung. Untuk langkah yang pertama, distribusi gaji dan upah dicatat dalam jurnal umum sebagai pembebanan biaya masing-masing bagian, dengan jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik berada di debit, beban administrasi dan umum berada di debit, beban pemasaran berada di debit, dan gaji dan upah berada di kredit. Jurnal ini mencerminkan alokasi biaya atas gaji dan upah ke dalam kategori biaya yang sesuai, namun belum mencatat adanya pengeluaran kas secara langsung. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu pencatatan atas pengeluaran kas untuk pembayaran gaji yang dilakukan melalui register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Gaji dan upah berada di debit, kas atau utang gaji dan upah berada di kredit. Jurnal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran atau mencatat kewajiban atas gaji dan upah yang sebelumnya dialokasikan. Melalui prosedur ini, pencatatan biaya dan arus kas dapat dikendalikan dengan baik, serta memudahkan proses rekonsiliasi antara pengeluaran aktual dan pembebanan biaya dalam laporan keuangan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Jadi yang pertama itu di bagian utang. Proses ini dimulai dari bagian utang, lalu disiapkan bukti kas keluar disertai dengan dokumen pendukung. Lalu juga ada 3 lembar dokumen BKK dan DP yang akan didistribusikan ke bagian kasir, bagian jurnal, dan juga bagian kartu biaya. Yang kedua ada pencatatan di register bukti kas keluar bagian jurnal. Setelah pengeluaran dilakukan, dokumen bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar. Register ini disimpan dan juga diposting secara periodik ke buku besar. Lalu dicatat juga ke dalam jurnal umum sebagai bagian dari proses akuntansi. Yang ketiga, pencatatan biaya di kartu biaya. Dokumen bukti kas keluar digunakan juga untuk mencatat ke dalam kartu biaya sesuai dengan jenis biaya overhead pabrik, beban administrasi, dan juga beban pemasaran. Proses ini penting untuk memisahkan biaya sesuai klasifikasi untuk keperluan analisis dan pelaporan. Lalu yang terakhir ada posting ke buku besar. Baik dari jurnal umum maupun dari register bukti kas keluar, data akan diposting ke buku besar. Hal ini memungkinkan biaya dicatat secara akurat dalam sistem akuntansi. Lalu yang terakhir adalah bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Biaya yang timbul dari penyusutan, depresi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat berdasarkan bukti memorial yang dibuat oleh bagian kartu biaya berdasarkan bagan alurnya, dimulai dari bagian kartu biaya yang membuat bukti memorial. Bukti memorial ini dimasukkan ke kartu biaya oleh bagian kartu biaya dan jurnal oleh bagian jurnal. Lalu secara periodik, jurnal umum diposting ke buku besar oleh bagian jurnal.